Kamu diam dulu, goblok. Kan nggak ada yang korban kan? Kau diam dulu kau. Hah? Wanted QC. Hai Sot, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas preman yang sangat luar biasa Sot, yaitu adalah Hercules. Saking luar biasanya sampai-sampai banyak media yang membahas tentang sosoknya karena banyak hal-hal onar, hal-hal brutal yang sering ia perbuat Sot. Yang pastinya dia selalu berhubungan dengan polisi karena selalu melakukan tindakan-tindakan kriminal yang ujung-ujungnya pasti memakan korban Sot. Hercules juga disebut sebagai sang penguasa Tanah Abang, tetapi meskipun dia adalah preman yang sangat disegani di sana Sot, tetapi ia juga pernah pro terhadap NKRI sejak terjadi ketegangan di Timor Timur lalu Sot. Jika melihat dari bentuk fisiknya yang sangat unik Sot, meskipun dia bertubuh kurus tetapi dia mempunyai karisma yang sangat sangar. Apalagi bola matanya itu Sot sudah diganti dengan bola mata buatan, serta tangan dan sikunya itu Sot sudah diganti dengan tangan buatan juga. Jadi memang bisa dibilang Hercules ini adalah preman kelas kakap Sot. Yuk langsung saja kita bahas. Tunggu dulu Sot. Maling! Koruptor sialan. Saya kira apa? Sot, komen di bawah bagusnya koruptor diapakan supaya bisa hilang di negeri ini Sot. Tanpa basa-basi langsung saja kita bahas sesuai judul sosok Hercules sang penguasa Tanah Abang. Jangan dulu ke channel selebriti. Sot, jangan lupa dong kopinya, bakar rokoknya, pencet tombolnya. Intro. Hercules Rosario Marsal atau akrab disapa dengan preman Hercules lahir di Timor Leste saat wilayah itu masih bernama Timor Portugal Sot. Hercules sendiri merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Sot, sebenarnya julukan Hercules ini mempunyai kisah tersendiri, di mana julukan itu mulai muncul ketika ia telah bertemu dengan Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975 di Dili, Timor Timur Sot, di mana pada saat itu Gatot merupakan anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun untuk mengintegrasikan wilayah Timur Timur masuk ke wilayah Indonesia Sot. Gatot mengungkapkan bahwa sebenarnya nama Hercules itu merupakan nama sandi radio komunikasi pada saat terjadi konflik bersenjata di Timur Timur lalu Sot. Dan pada saat itu juga lah Sot, Hercules lah yang dipercaya sebagai penjaga gudang amunisi oleh komando pasukan khusus. Nah, tetapi selama konflik itu berlangsung, Hercules mengalami kecelakaan helikopter saat dia diperintahkan untuk mengirimkan logistik, dan dari kecelakaan itulah Sot yang membuat matanya cacat serta tangan hingga sikunya putus dan harus dioperasi. Akhirnya ia dikirim ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta Pusat Sot. Hercules masuk ke Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 1987 Sot, di mana ketika ia berada di Jakarta, ia pernah bekerja pada sebuah bengkel dan tinggal di bawah kolong jembatan. Tetapi karena kecerdasannya membangun jaringan dengan penduduk-penduduk di sana, bahkan ia mempunyai hubungan khusus dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh di sana seperti pemerintah, pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Akhirnya dia membentuk kelompok yang beranggotakan hingga mencapai belasan ribu orang yang dipimpinnya Sot, sehingga daerah Tanah Abang menjadi kekuasaannya pada saat itu. Kelompok Hercules mulai membentuk tempat perjudian, pelacuran dan pedagang kaki lima, tetapi kekuasaannya terhadap perdagangan tersebut hanya bertahan selama 10 tahun Sot. Pada bulan November tahun 1997 era Hercules di Tanah Abang berakhir Sot, karena 2 anggotanya tewas akibat bentrokan antar kelompok
kelompok Hercules dengan kelompok Muhammad Yusuf Muhi atau akrab disapa dengan Bang Ucuk Kambing. Jadi Bang Ucuk Kambing ini menyerang kelompok Hercules selama 2 hari berturut-turut sehingga menggantikan posisi Hercules di Tanah Abang tersebut. Tetapi meskipun Hercules ini tidak mempunyai lagi kuasa di Tanah Abang, tetapi namanya sudah terlanjur menjadi ikon preman di sana, dan setiap pergantian kepala kepolisian, Hercules selalu dijadikan sasaran utama pemberantasan preman sot. Hercules sangat sering berurusan dengan polisi sot karena ia selalu melakukan pertikaian dan kekacauan di muka umum. Salah sedikit langsung dihantam. Ia pernah memukul wartawan, ia pernah juga mengamuk di ruang mayat, bahkan sot ia pernah mengamuk di ruang sidang. Intinya sudah banyak sekali kasus kriminal yang dilakukan oleh si Hercules ini. Tetapi yang paling parah sot ketika kelompok Hercules bentrok dengan kelompok John Kay pada tanggal 9 September tahun 2018 lalu. Dan kita tahu bahwa John Kay ini juga merupakan bos preman besar yang beranggotakan banyak orang. Jadi pada saat itu dua kelompok besar bertemu hingga menyebabkan bentrokan yang sangat dahsyat sot. Saking dahsyatnya sampai-sampai polisi harus mengambil tindakan tegas, yaitu menembak dua pelaku hingga tewas sot. Nah, barulah mereda bentrokan tersebut, dan bentrokan tersebut dipicu hanya karena sengketa perebutan lahan. Akhirnya Hercules dan anak buahnya digiring ke Polda Metro Jaya. Melihat beberapa tahun ke belakang, yaitu pada tanggal 9 September tahun 2008 lalu sot, Hercules bersama 7 anak buahnya ditahan polisi karena melakukan penganiayaan terhadap seorang pengusaha hanya karena gara-gara utang sot. Dan pada tahun 2005 Hercules bersama anak buahnya pun berbuat onar karena melakukan penyerangan ke kantor redaksi harian Indopost yang terletak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dipenjara selama 2 bulan. Pernah juga sot Hercules bersama 50 anak buahnya menjalani pemeriksaan karena tidak senang dengan keberadaan apel pagi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi Hercules ini sot memang betul-betul wajar dikatakan preman kelas kakap, karena bayangkan saja polisi yang apel pagi saja mau dibubarkan sot. Namun bagaimanapun jahatnya seseorang pasti ada sisi baiknya sot, karena di sisi lain Hercules ini juga sangat peduli dengan hal-hal sosial. Ia juga sudah menjadi mualaf, bahkan ia mengatakan dengan tegas bahwa masa lalunya yang kelam sot sudah ditinggalkan semua. Wanted QC. Nah sot, itulah seputar kisah Hercules yang sempat tersajikan. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau hal-hal baru atau hal menarik untuk kita bahas pada episode selanjutnya, jangan lupa komen di bawah sot. Sampai di sini dulu sot, selamat bersua kembali pada episode selanjutnya.